Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa RRI.net dan pendengar RRI di mana-mana Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua lagi dalam sebuah program obrolan budaya yang kali ini kami dari Perempat RRI Padang mengangkat topik pembicaraan tentang sebuah instrumen kebudayaan yang pada masa lalu di Minangkabau itu sesuatu yang begitu penting ya, begitu penting keberadaannya, yang dikenal dengan istilah lapau. Nah, pemirsa, bicara lapau, kalau lihat dari visual fisiknya hanya sebuah tempat minum yang kayak kalau sekarang mungkin ibarat kafe gitulah ya. Cuman kalau saya visualkan tempat yang ada meja panjang, kemudian ada kursi yang dari bambu, yang ada di bahasa Minang disebut dengan palanta begitu. Nah, kemudian ruang lepas dan atapnya ijuk ya. Nah, tapi di sana itu bisa masuk semuanya. Dari semua kalangan akan masuk di sana, terutama untuk para lelaki Minangkabau, laki-laki Minangkabau. Nah, namun bicara lapau dalam Minangkabau masa lalu itu bukan hanya tempat minum, hanya tempat duduk begitu ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sana sehingga lapau dianggap menjadi salah satu instrumen kebudayaan Minangkabau selain yang kita kenal dengan istilah surau atau juga masjid begitu. Nah, sepenting apakah lapau itu dalam kebudayaan Minangkabau? Kemudian bagaimana kita refleksikan ke hari ini, bagaimana lapau di Minangkabau hari ini? Masih relevankah kehadiran lapau atau masih dibutuhkankah lapau dalam Minangkabau hari ini? Hal itu nanti akan kita coba gali bersama dua narasumber kita yang sangat kompeten dalam bidang ini. Yang pertama ada Bapak Zaitun Ikhlas Saad. Beliau adalah pengamat kebudayaan di Sumatera Barat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya? Iya, sekali udara tetap udara. Merdeka. Dan kemudian di samping beliau, ya yang sudah biasa juga nih hadir di Orang Budaya, ada seorang penggiat kebudayaan Minangkabau yang di dunia kebudayaan Sumatera Barat keseharian dikenal dengan istilah Mak Kari, gitu ya. Ciri khasnya adalah topi yang ada jambulnya nih. Kita nanya nih. Assalamualaikum Mak Kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya kalau nggak ada kopiah yang seperti ini kurang lengkap Mak Kari ya. Kalau tidak ada kupiah ini, maka pikirannya bukan Minangkabau lagi. Oh gitu ya. Ini apa nama kopiah Mak Kari? Ini kupiah sampia. Sampia. Sampia itu dianyam. Bahannya ada yang dari ijuk, ada yang dari rambut kuda. Oh, kalau yang ini Mak Kari? Ini rambut kuda. Asli khas ya? Ini. Oh, wow. Khas ini. Luar biasa. Simbol ya Pak betul ya. Oke, baik. Iya. Hati-hati ya. Kalau Yudi, kalau panggil Yudi boleh aja. Iya. Tapi kalau manggil Mak Kari, jangan dipanggil Mak Kari. Jangan panggil Mak Kari. Tapi ketika pakai ini, jangan panggil Yudi. Iya. Panggil Mak Kari gitu ya. Baik, pemirsa, itu dia dua narasumber kita yang sudah kami kenalkan dan saya yakin pembicaraan ini nanti akan menarik ya karena sesuatu yang kebetulan juga menarik di Minangkabau. Baik, untuk memulai perbincangan ini, saya mulai ke Pak Zaitun dulu nih. Ya, Pak Zaitun ya, sebagai pengamat kebudayaan gitu ya, pasti tahu banyaklah tentang lapau ini. Seperti yang saya antarkan tadi Pak Zaitun, jadi dipandang dari segi fisik, lapau hanyalah sebuah tempat gitu ya. Tapi dari literatur yang saya dapatkan, itu lapau ternyata punya peran yang luar biasa di Minangkabau masa lalu. Sehingga digadang-gadang bahkan ada kutip nih ya, menghasilkan para diplomat ulung gitu ya, karena di lapau diasahnya. Apakah demikian Pak Ulung? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara lapau, yang penting dulu kita bicara secara konsep. Konsep ya. Lapau itu apa? Bagaimana untuk apa? Iya. Jadi kalau lapau secara fisik, oke, kita sepakat, ya kan? Tapi kalau lapau secara fungsi, bukan peran ya. Jadi lapau itu bukan berperan, berfungsi. Peran dengan fungsi beda penempatan katanya ya. Nah, ini perlu juga kita. Iya. Lapau itu kita lihat secara substantif dari perspektif sejarah Minang.
dia sebuah instrumen, betul. Ya, instrumen untuk apa? Multifungsi. Dia juga merupakan tempat untuk melayani kebutuhan masyarakat waktu itu. Ya, bukan saja dalam bentuk ya minum, kopi dan sebagainya. Ya, tetapi saya melihat yang tak kalah urgennya Lapo pada masa lalu itu dia instrumen untuk karakter. Ya kan? Nah, nanti mungkin Mak Kari lebih dalam juga. Kenapa? Karena ada dua instrumen secara balance-nya di Minang itu, lapau dan surau. Kalau surau itu adalah pendekatan orientasinya teologis, ya kan? Bagaimana mengasah prinsip-prinsip ketuhanan dan sebesarnya. Kalau surau enggak, ya budaya. Lapau, ya kan? Nah juga ada dulu dikatakan yang di samping lapau, maka ada juga kadai, tapi beda ya. Lapau dengan kadai beda. Kalau kadai itu lebih banyak untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi kalau lapau tidak. Saya melihat itu dari fungsinya paling ada sampai 7 tuh fungsi. 7 fungsi lapau? Iya, lapau itu dia oke lah tempat berjual mengopi, dan sebagainya gitu boleh dan sebagainya. Tetapi yang paling menarik itu adalah tempat berdiskusi. Kenapa? Kenapa lapau waktu itu sangat berperan? Begini, dilihat dari perspektif konteks, ya kan, struktur masyarakat kita kan kekerabatan, azas kekerabatan, kerabat. Artinya tidak satupun masyarakat, sesuatu masyarakat yang tidak punya keterkaitan. Kemudian ada lagi di budaya kita adalah yang namanya egaliter. Jadi ya kan untuk mencocokkan egaliter lapau, karena di lapau itu apa saja bisa didiskusikan, apa saja bisa dibicarakan. Bahkan kata dulu tuh istilahnya kentut Presiden Amerika itu bisa dibicarakan di lapau. Gimana dan itu dari politik, sosial budaya dan sebagainya. Dan di situ kan pengasahan wawasan ya, cara berpikir dan sebagainya. Tapi ingat ada suatu hal kita. Ada seberapapun beda pendapat, sehebat apapun diskusi, tapi tidak mengurangi, tidak membuat retak. Ya kan? Panas-panas apapun biasa aja. Perdebatan, tapi tidak bikin terbakar gitu ya. Padahal diskusi di lapau itu tidak ada moderator. Semuanya hanya jadi host, semua bisa jadi narasumber, dan gitu kita lihat. Dan ketajaman kita lihat, ketajaman masyarakat kita mengidentifikasi, eskalasi persoalan-persoalan yang sangat dari makro, dari global itu. Padahal di desa, di nagari. Sementara waktu itu kita lihat media kan sangat terbatas, tapi dilihat itu kan, jadi karena masyarakat kita begini, tangyang-yang si kuku ayam terdengarnya. Ya kan? Nah itu kita diskusikan kan. Kemudian lagi kita lihat tempat pertama, bahkan banyak hal. Dan yang tak kalah di sanalah tempat juga jadi instrumen membangun kebersamaan. Di sana ide-ide dan gagasan membangun nagari. Jadi di sana parlemen di non formal ya. Nah, kalau parlemen formal kan namanya itu ada Dewan Nagari. Di balai adat gitu ya. Ada di nagari itu. Ini mengimbangi. Jadi pendeknya begini. Nah, kalau kita lihat lapau dari perspektif fisik, barangkali orang tanya-tanya sekarang, mungkin berkatakan tidak perlu lagi. Tapi kalau kita lihat dari konteks substantif, ya kan, peran lapau sekarang masih kita lihat. Sangat dibutuhkan. Ya, jadi yang penting bagaimana merekonstruksi fungsi lapau yang dulu dengan kekinian yang serba digital, itu yang perlu kita pakar. Itu kan. Tapi kalau fisik sekarang kantin lebih serba canggih kan, pakai wifi. Dulu enggak ada wifi. Tapi yang fungsinya tadi itu yang kita rekonstruksi kembali. Ya kan? Nah, ini kita minta seluruh stakeholder termasuk juga pemerintah harus, kalau ini hilanglah salah satu jati diri orang Minang. Nah, itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Zaithul Ikhlas, luar biasa paparannya, dan ini sekarang udah mulai terbuka nih bahwa lapau dari segi fungsi tadi multifungsi Pak Zaithul ya, dan dari esensinya ternyata
lapau itu bukan hanya sebagai sebuah tempat gitu ya, tapi instrumen ya, sepakat kita instrumen. Nah, dan saya mau ke Mak Kari nih, Mak Kari. Sebagai penggiat ini ya, otomatis acok di lapau. Acok di lapau, Pak. Orang-orang budaya ini ternyata di lapau, apa seperti Pak Zaitun bilang tadi ya, bahwa sebelum dibawa ke perundingan adat, ternyata di lapau sudah ada prolognya dulu nih, iya kan, baru dibawa perundingan adat. Baik, Mak Kari. Tadi udah banyak lebar Pak Zaitun, tapi barangkali Pak Kari dari perspektif kebudayaan atau khususnya budaya Minang, mungkin ada bisa melihat lagi Pak Kari, tadi dikatakan sepaneh-paneh AC atau seperti apapun panasnya pembicaraan, namun tidak bikin terbakar gitu ya, ya kan? Setajam-tajam apapun perdebatan, tidak muncul perpecahan. Ini kan satu yang luar biasa ini ya. Kalau ini kita coba lihat nilainya. Nah, saya ingin tahu kenapa di tempat yang terbuka seperti itu, ya kan, di tempat yang lepas seperti itu, gitu ya. Tapi masih bisa terjaga. Nah, ini kira-kira nilai apa nih Mak Kari dari kebudayaan Minangkabau yang bisa menjadikan suasana seperti itu, Mak Kari? Iya, terima kasih. Ya. Adit, Zaitun. Sebelumnya saya sampaikan dulu. Orang Minang ini punya kata adat, nan kuriak kundi, nan sirah sago, nan bayi budi, nan indah baso. Iya. Budi dan baso. Baso ini tidak identik dengan bahasa. Ya, baso itu sebuah cara untuk membangun silaturahim, berkomunikasi dengan etika, dengan nilai yang sesuai dengan kebudayaan Minangkabau. Nah, orang Minang untuk memperkuat itu mengatakan orang Minang itu panyuko di orang datang, panggala jago lalo. Konsep komunikasi orang Minang itu adalah lama di awak, K7 di orang. K7 di orang. Ya. Ya. Itu yang baso tadi. Ya. Salah satu Lama di awak, bagian baso. K7 di orang. Artinya bahasa Indonesia nih Pak Kari? Ya. Di bahasa Indonesia kan apa nih? Senang kita suka, orang lain senang. Orang lain senang gitu ya. Oke. Jangan sampai berbicara, melihat persoalan nan kalama di awak. Seenak kita aja. Seenak kita ya. Tetap ada pertimbangan lama di awak, K7 di orang. Oke. Dengan apa? Dengan raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Konsepnya adalah orang Minang ini senang membangun komunikasi. Makanya di Minangkabau dikatakan nan pusako kato. Yang pusaka itu adalah kato, bukan kata, tapi lebih dari hanya sekedar kata. Ya, kato ya. Kato itu dalam komunikasi ada yang verbal, ada yang non verbal. Oke. Nah, untuk itu karena basic orang Minang itu suka berbicara, suka menganalisa, mengaktifkan akal, hidup beraka, mati beriman ya. mati beriman. Iya. Aduh, saya Mak Kari. Terus Pak. Akal ini adalah produk daripada pertimbangan Pikiran. pariso Pariso. dan raso. Untuk itu perlu dilatih. Latihannya itu kalau untuk penghulu latihannya di rumah gadang, dalam bapa sambahan, atau tempat-tempat yang lain yang khusus untuk latihan bapa sambahan, persembahan dengan kata-kata adat, simbol-simbol bahasa Minangkabau. Nah, tetapi di dalam persoalan yang umum, maka orang Minang menjadikan lapau sebagai sarana untuk mengasah, mengasah kato, mengasah analisa, memperbanyak vocabulary dari persoalan yang ada dan meninjau sejauh mana kepedulian bersama
untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan kampung mereka. Iya. Makanya lapau itu umumnya dulu itu berada di tempat-tempat yang memungkinkan untuk memantau lalu lintas orang keluar masuk di sebuah kampung atau nagari. Iya, betul. Jadi lapau itu memang tidak hanya persoalan jual beli transaksi ekonomi, Oke. tetapi adalah menjadi media kontrol sosial sekalian, Iya. sekaligus melatih berdiplomasi dan menguji ketajaman analisa dari persoalan. Iya. Nah, tapi itu yang saya tanyakan tadi, Mak Kari. Artinya sebegitu lepasnya sesungguhnya di lapau gitu ya. Di lapau kan tidak ada aturan-aturan baku yang harus beginilah, begitulah, duduk di sana segala macam gitu ya. Boleh ini semuanya lepas dan semua berhak bicara apa adanya. Namun tidak ada satupun yang atau seperti yang Mak Kari bilang tadi, tidak Pak Zaitun juga tidak menimbulkan hal-hal yang tanda kutip Ya. merusak negatif gitu Itu ya. yang saya katakan tadi. Berarti di raso pareso tadi barangkali. Lama di awak ketujuh di Tujuh orang. Sakit di awak, sakit di orang. Ya. Kalau mau berbicara, orang Minang punya alat kontrol sendiri untuk menyampaikan sesuatu yang menurut mereka pantas atau tidak. Oke. Ini yang dilatih, tidak sembarangan berbicara. Sekarang banyak diskusi, Ya. ya, juga demokratis, ya. Banyak di televisi, di media-media yang lain ada diskusi-diskusi seperti di lapau, demokratis karena pembicaraan di lapau itu sangat demokratis. Iya. Siapa saja bisa bicara. Tetapi konsepnya adalah tahu diri. Tidak boleh sembarang bicara walaupun bebas berbicara. Iya. Yang kedua, berbicara itu punya ukuran, punya sopan santun, dan biasanya di setiap pembicaraan lapau itu selalu saja ada idiom-idiom, kata adat untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini dia. Itu yang membedakan lapau ini juga menjadi latihan untuk mengkonversi kata adat Iya. di dalam pembicaraan-pembicaraan yang umum sifatnya. Jadi bisa kita simpulkan juga begini Mak Kari itu Pak Zaitun bahwa di lapau kita diberikan kebebasan berekspresi, Ya. tapi tetap dengan Ikatan nilai menimbulkan nilai-nilai budaya. Jadi begini, kenapa itu kan? Orang kita berkata, berbuat, bersikap itu ada koridornya, ya kan? Nah koridor itu kenapa? Jadi orang kita dalam adu pikiran, adu kecerdasan, berdialog itu tetap koridor apa? Pincalang biduk rantiku, belai tanggal, basilang kayu dalam tungku, stopin. Ya, Jadi beda pendapat itu dinamika. ya. Dan wajib. Itu Wajib ya, kalau Iya enggak kan? itu api. Karena apa? Berarti tidak lagi Karena kebenaran sebuah pembicaraan atau yang dibicarakan itu kan diuji. Lurui rantang tali, bengkok makan siku. Jadi kebenaran itu diuji. Maka terus apa lagi kita lihat? Egaliter Iya. yang dikembangkan dalam lapau itu apa kuncinya? Kearifan. Kearifan. Ya kan? Kearifan tadi itu. Disitulah kita Pak Makarim, kearifan. Ini patut dan pantas dan sebagainya. Tapi ada satu lagi kita lihat, ya perlu juga kita kan. Lapau itu juga merupakan indikator itu karakter seseorang, kebersamaan begini. Iya. Ini gini, ya. Saya waktu itu mengalami gitu lihat. Iya. Jadi kalau ada pendatang baru, Iya. pengantin ya, atau yang lain, Iya. jadi siapa saja yang tidak mau ke lapau, Iya. itu dikuncinir. Si anu makan dalam bilik itu mana? Iya. Benar. Tidak mau bersosialisasi. Jadi bahkan dapat cerita nih dari ayah. Jadi orang yang tidak ke lapau itu orang tidak bermasyarakat, Bermasyarakat. ya. individual. Betul. Kenapa? Ya, prinsip dasar bagi orang Minang bukan individual, Iya. tapi kebersamaan. Betul. Bahkan ekstrimnya Pak Zaitun, saya pernah bapak ayah saya dulu cerita Mak Kari, ketika ada pengantin baru masuk ke nagari beliau itu dan malam sudah malam pertama kedua itu nggak keluar, Iya. nggak ke lapau gitu ya. Iya. Itu atap rumah bakal disiram dengan pasir gitu. Bayangkan sebegitu ekstrimnya. Dan malu mama. Malu mama ketika Ransmando tidak ke lapau gitu ya. Jadi yang enak lagi itu di lapau itu kita lihat variabel itu sangat variatif. Iya betul. Segi pendidikan dan sebagainya. Oke. Tidak ada di sanalah ada kebersamaan. Iya, Ya kan? iya. Di
walaupun dulu tidak ada profesor, tidak ada dokter, Iya, siapa saja, tapi diberlakukan secara bersama. Baik. Seluruh pengunjung lapau Iya. waktu itu dianggap sama Sama ya. duduk sama randa, Tegak sama tinggi. Baik. Nah, dan kemudian kita lihat kejelian apa yang membuat umpamanya bis itu ramai itu, kita lihat itu yang tadi yang disuguhkan, Oke. ya kan? Jadi yang disuguhkan di sana tidak ada produk lain. Iya. Kalau kini mau di Indomie tidak ada betul-betul dalam. Iya. Kopi lawannya goreng pisang, Iya. katan. Ya, Oke. Baru puas. Baik Pak Betul. Pak Gari, ini menarik sekali bicara kita. Kita akan jeda sesaat dan kita lanjutkan lagi kepanasan lapau ini di sesi berikutnya. Baik pemirsa di mana-mana Anda berada, kami akan kembali bersama Anda setelah yang berikut ini. Tetap di obrolan budaya Perempuan dari Padang. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pemirsa RRI.net di mana-mana Anda berada, kita kembali ke perbincangan obrolan budaya Perempuan dari Padang yang kali ini mengangkat topik fungsi lapau di era modern. Ya, saya kembali ke narasumber kita, ada Pak Zaitul Ikhlas dan ada Mak Kari juga. Baik, Pak Zaitul, tadi di sesi pertama kita sudah mengulik ini ya. Kenapa saya akan mengulik? Karena memang kita buka semua, gitu ya. Kita buka semua fungsi-fungsi lapau, esensi lapau, gitu ya, dan juga apa yang terjadi di lapau. Sepertinya banyak hal susah juga untuk menyimpulkannya, Pak Zaitul. Tapi yang jelas lapau bukan hanya tempat minum, tempat berkumpul, tapi adalah tempat pembinaan karakter seperti Pak Zaitul bilang tadi, kemudian juga tempat latihan diplomasi juga, ya, tempat bersosialisasi juga, begitu banyak fungsi lapau. Dan pertanyaan di sesi ini Pak Zaitul, melihat begitu apanya lapau gitu ya, begitu strategisnya fungsi lapau di Minangkabau masa lalu, kemudian kalau kita perhatikan hari ini, itu rasa-rasanya nih ya Pak Zaitul ya, sejauh Bapak jalan ke luar kota Bagai, sepertinya lapau itu sudah terjadi pergeseran gitu ya, pergeseran. Mungkin masih ada, secara fisik masih ada, tapi mungkin karena kondisi style atau gaya hidup orang hari ini, sehingga tidak terlihat lagi lapau seperti yang masa lalu itu gitu ya. Nah, pertanyaannya dari fungsi dan segala sesuatu yang muncul di lapau itu, apakah masih relevan Pak Zaitul dan masih dibutuhkan nggak ya untuk kondisi kita hari ini? Apakah Sumatera Barat dan mungkin kalau bisa rekomendasi nasional untuk artinya untuk kondisi nasional kita dibutuhkan nggak sasaran lapau nih? Gimana Pak Zaitul? Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau lapau hanya kita persepsikan sebagai wadah atau tempat atau fisik, itu sulit untuk dimunculkan ya. Iya, banyak kendala. Tapi kalau lapau kita lihat sebagai fungsi, urgensinya semakin urgen hari ini. Iya. Semakin urgen. Kenapa? Artinya maaf, lebih dibutuhkan ketimbang masa lalu gitu ya. Lebih dibutuhkan. Okay. Pertama begini, ya kan? Melihat eskalasi, ya kan? Pergumulan ideologi
baik skala global, regional maupun nasional, itu kan membuat orang bisa goncang cara berpikir, Betul. gampang dalam bersikap. Nah itu tidak bisa dihadapi person-person gitu tuh, ya kan? Bisa stres ya? Iya, dia perlu suatu tempat mencurahkan gitu dia. Iya. Iya kan? Nah, kita lihat. Nah, melihat fungsinya, lapau itu seperti katakan juga Makari tadi, tempat menggagas, tempat bicara, bio, batido dan sebagainya. Dia parlemen non formal. Wah, sangat urgen. Sekarang kemana? Akibat tidak ada lagi sarana untuk menyampaikan undang-undang, orang lebih demo. Iya, betul. Di Minang kan tidak dikenal demo, iya kan? Karena ada seluruhnya semua, iya kan? Nah itu perlu kita lihat. Demikian juga dari kepala-kepala daerah yang ada yang masih paham dengan ini, itu dia tidak akan terjadi mandek komunikasi tadi, iya kan? Coba bagaimana kita sekarang memberikan ketenangan, menyampaikan saluran masyarakat feedback dari semua gitu, sediantar itu. Tidak mungkin semua masyarakat sampai ke DPRD, dan belum tentu juga diterima itu. Tapi masyarakat kita biasanya secara psikologi ya Mas, kalau sesuatu yang terunek sudah disalurkan, itu ada gak? Tenang itu kan. Turun tensinya itu. Iya, makanya. Saya katakan, kalau fisik kalah dengan kantin, dengan kafe sekarang. Pakai dulu fisik, pantabuluh, meja, ndak ada benar ya fungsi. Jadi kita lihat ya kan fungsi-fungsi yang sangat urgen itu kaitannya dengan budaya Minang ya. Selagi kita menamakan ada Minang, itu yang lapau penting. Menurut saya kita boleh berdebat tuh. Selagi namanya hilanglah, berkuranglah instrumen Minang. Secara konten Minang, kalau lapau ndak ada. Wah, itu saya bertanggung jawab tuh. Bisa kita diskusikan, Mas. Nggak bisa katakan Minang kalau instrumen ini ndak ada. Karena ada suara udah lapau. Dan itu ndak bisa digantikan yang lain. Ndak bisa dengan mall, ndak bisa dengan kantin yang mewah, ndak bisa. Karena gedung pertemuan juga nggak ya? Kantin sekarang profit oriented. Kalau dulu ndak sosial, kemasyarakatan. Jadi tidak ada di lapau itu tidak bisa dipecahkan, tidak dibicarakan. Wah, itu beda ya. Kalau kantin, kalau mal sekarang itu profit, orang manggale, barabun tuh, dan tidak ada. Coba akan katakan pamannya di sana berbagi. Malah coba kita lihat. Saya merasakan tuh ada orang karena dia tidak mungkin, dia harus ke lapau, uang tidak ada. Coba cari catatan, seorang tuh ada gak sekian utang. Niang, apa sih Niang? Bon dulu gitu ya. Kan kalau sebenarnya dia tidak punya uang, tapi ada yang daya tarik, yang dia tidak mungkin harus ke sana. Kayak Niang, apa sih Niang? Nah itu, orang gitu tuh. Nah ini kita lihat. Jadi keliru lah orang kalau hanya memandang lapau itu hanya sebatas fisik. Nah, ini juga kita himbau nih ke kepala daerah semacam. Ini harus kita rekonstruksi kembali. Tidak hanya di sini kita katakan. Beda, makanya kalau di luar Minang kan namanya warung. Nah, kita lapau dengan warung berbeda. Jadi prinsip-prinsip kekerabatan, kebersamaan tadi, ya kan akan terbangun di situ. Ya kan, dan seberapapun beda pendapat dan sebagainya, itu akan tetap dalam kontrol seperti tadi. Karena memang di situ basilang kayu dalam tungku, maka api kaide. Dan satu ingat, kalau nasi lah masak, api padamkan. Kalau enggak mereka. Jadi kalau rundiang lah selesai udah, enggak ada lagi, enggak ada ungki gitu. Begitu keluar dari lapau, selesai gitu ya. Jadi kita lihat. Kan waktu itu kan waktu pagi, sudah sholat subuh dari surau orang ke lapau, ngopi. Kemudian juga malam sudah mampir tuh, mendiskusikan hal yang urgen tentang masyarakat. Di situlah kita katakan dengan sacio bayam sedang jiang mabasi tadi. Di situlah bagian kebersamaan. Jadi satu hubungan emosional dari seluruh warga tadi itu akan terbangun di lapau. Dan suruh tadi kita kan bicara lapau hari ini kan akan dan hinalah orang atau masyarakat yang tidak menjadi warga lapau. Nah sekarang substansinya yang kita angkat. Harus ada sebuah wadah, sebuah instrumen di daerah itu yang memungkinkan itu bisa apa kan. Bahkan menariknya Makari, Pak Zaitun, ketika udah 2 hari 3 hari nggak ke lapau,
yang lain nanya, si Udin mana? Sakitnya nak. Gitu Mak Kari ya. Jadi ternyata memang Bapak sudah bilang tadi kedekatan emosional itu terjalin juga di Lapau, sehingga seperti apapun lah perbedaan pemikiran segala macam tetap bisa diamankan. Dan satu lagi tambah nanti kan. Kita lihat kan, itu ada ya. Saya perhatikan waktu Idul Fitri. Ya. Lapau itu bagi orang tertentu untuk meningkatkan elektabilitasnya. Umpamanya orang rantau pulang tuh, Lapaunya begitu. Iya. Wah, ndak kan? Barada sekian, wah keluar kepiang-kepiang betul. Jadi kan apa namanya? Elektabilitas. Ndak mau dia minum di rumah. Iya. Banyak sekali kita lihat, dan saya sepakat ini perlu kita lakukan revitalisasi. Revitalisasi ya. Baik. Menarik sekali Mak Kari. Ternyata Pak Zaitul memang merekomendasikan dan sepakat untuk revitalisasi gitu. Ya, cuma pertanyaannya begini Mak Kari. Ketika Minangkabau masa lalu yang sektor ekonominya mayoritas itu adalah sawah, ladang gitu ya. Kemudian ternakan yang semuanya teratur, semuanya bisa diatur jadwalnya, sehingga mereka berkumpul di Lapau, keberadaan Lapau itu bisa bertahan gitu. Nah, gimana dengan kondisi Sumatera Barat hari ini gitu ya, kita ambil skop Sumatera Barat yang kita tahu di kehidupan modern, jadwal orang tuh sudah nggak banyak yang nggak sama gitu ya. Ada yang malam, ada yang pagi, dan ini gitu ya. Kalau kesibukan mereka juga nggak sama semua Pak Zaitul ya. Nah, apakah masih memungkinkan suasana Lapau itu kita bangun di era modern seperti ini Mak Kari? Kalau tidak, seperti apa alternatifnya? Gimana Mak Kari? Iya. Minangkabau itu tidak pernah masa lalu, tidak pernah masa kini. Oke, siap. Karena Minangkabau itu konsep kebudayaan. Orang Minang sudah memberikan ruang dinamika untuk itu. Dengan apa? Sekali ayah gadang. Sekali tapian berubah. Tapi tapian tak ada. Tapi tak ada dia. Orang Minang beruntung dalam budaya yang egaliter. Sehingga kita bisa lebih dinamis harusnya, ya, di dalam membangun negeri ini. Iya betul. Ya, orang tidak dipandang dari jabatannya, tidak dipandang dari kekayaannya, tapi dipandang sejauh mana dia berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu terlihat, bisa kita dengarkan, sering kita dengarkan. Karatau madang di ulu, babuah babungo badun, marantaulah budang dahulu di rumah paguno badun. Iya. Kalau ulun baguno le, alun bermanfaat untuk masyarakat lingkungan, itu belum dianggap sebagai orang yang dewasa. Iya. Walaupun kaya, tapi hanya untuk dia dan kelompoknya saja. Walaupun dia punya jabatan tinggi, tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat, jangan diharap mereka mendapatkan kehormatan. Maka orang Minang kok kayu, dia tidak meminta. Iya. Kok baga, dia tidak melawan. Iya. Karena konsep orang Minang itu kemandirian dalam kebersamaan. Makanya orang Minang itu adalah egaliter yang dalam kolegial ya. Dalam kebersamaan. Itu bukan tidak ada batasan di situ. Ini harus dimanfaatkan. Jangan sampai budaya luar itu memframing pemikiran daripada para budayawan, para akademisi, orang-orang birokrasi, sehingga dengan kewenangan dan fasilitas mereka merubah konsep dasar sebetulnya adalah modal sosial yang harus dikembangkan. Memang kita modal kapitalnya kecil. Iya. Tapi modal sosial itu membuat kita menjadi penting dalam pembangunan dan keberadaan Indonesia kini. Oke. Itu saya melihat. Itu ya. Sekarang Lapau tidak ada. Jadi kita harus sepakat, fisik itu bisa berubah. Iya. Yang paling penting kita bisa menyalurkan unek-unek tadi, menyampaikan aspirasi dalam konteks nilai-nilai budaya Minangkabau. Bisa digantikan dengan apa? WhatsApp group, Zoom,
lebih luas jangkauannya. Karena kita tidak bikin lagi berada berlama-lama di sebuah tempat di Lapau karena tuntutan zaman sekarang. Iya, iya, iya. WhatsApp bisa. Lalu kalau seandainya diagendakan sekali sebulan, setiap kampung nagari itu melakukan otalapau, berkomunikasi Di di media, apakah maaf saya sebut nama Zoom atau apapun namanya, per kelompok beda-beda, anak muda, orang-orang muda, satu pula kelompoknya ada agenda setiap bulan menyambung ke seluruh dunia. Lapaunya menjadi lapau di udara. Konsepnya pencerdasan, berbagi informasi, pewarisan, nilai-nilai, hiburan, dan yang lain-lain. Berarti lapau virtual gitu. Iya, itu dia. Lapau virtual. Menjadi luas dia. Kalau kita bicara soal modal sosial yang harusnya ini diperkuat, dikembangkan, menjemput aspirasi, kepentingan-kepentingan politik pun bisa melalui lapau. Tapi jangan hanya dijadikan lapau untuk kepentingan sesaat saja. Ini modal sosial yang harus dikembangkan sehingga pola birokrat misalnya, pola penguasa pembangunan yang ada di sini melalui konsep lama di awak K7 di orang. Duduk semua rendah, tagak semua tinggi, raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Ya. Saya sepakat Mak Gari ketika dalam tataran hanya sharing ide, hanya dalam tataran sharing ide, kemudian informasi gitu ya. Kita di Zoom sepakat saya. Cuman kita lihat kan di Lapau ternyata juga ada nilai-nilai sosial lainnya, nilai menghormati umpamanya gitu ya, nilai Hiburan. lama dewa ketujuh orang kata tadi gitu ya, kemudian hiburan dan segala macam. Apakah ini bisa digantikan di virtual? Dalam artian masih butuh juga nggak secara fisik minimal satu lapau satu nagari umpamanya di hari ini? Gimana kalau Pak? Begini ya, saya analogikan apa yang kita lakukan di perguruan tinggi. Jadi satu semester itu kita bagi dua, ada offline, ada online. Ya kan? Jadi ya online tadi kita makan semua media bisa dimanfaatkan. Iya, iya. Ya kan, secara baik dan ketentuan singgahnya hampir tidak ada warga suatu kelompok itu yang tidak berkomunikasi di sana. Oke. Tapi perlu juga yang offline tadi, soto tamuka di sini mungkin ditempel kalau di Nagari, Medan Mapane atau tempat yang lain, batamu tatarga tuh. Itu kan beda kalau ya begini contoh kan, ini kan hal-hal budaya masing-masing kan beda. Ada suatu daerah kita lihat mungkin sudah 10 hari nggak ketemu, weh laidu yang tapuk bau tuh, itu luar biasa. Nah, tapi kan paling yang paling kita lihat kita hibur kopi jus goreng, tapi ada mungkin tempe memang gitu tetap muka itu perlu, karena bagaimana juga Pak Madar dalam teori komunikasi itu kan sehebat apapun yang lain ya ini nggak bisa, karena kita bicara gestur. Intonasi, kalau diksi dan sebagainya beda. Bagaimana saya dengan adik begitu apa? Karena kalau dengan tatap muka gitu melihat bola mata adik saya juga tahu. Iya. Ya bagaimana karena korenah gitu tuh. Iya betul itu. Jadi kita kombinasikan. Kombinasi ya. Iya, offline gitu ya. Menarik sekali. Ada istilah kepala online, offline gimana Pak Gari? Iya, itu dia. Iya. Jadi berkomunikasi itu sifat kebutuhan dasar seluruh manusia. Iya. Komunikasi inilah yang membentuk kebudayaan. Berarti memang masih dibutuhkan sepertinya ya? Wajib berkomunikasi. Jadi kita jangan mengasingkan diri dalam penjara teknologi. Betul. Jadi sepertinya udah sepakat kita Pak Saiful. Sepertinya memang Lapau mungkin kalau bayangan Lapau masa lalu mungkin nggak mungkin hari ini. Palanta aja kemana dicari gitu ya Pak Saiful ya, meja panjang aja itu sama. Fungsi. Cuma fungsinya ada satu tempat barangkali Pak Gari ya, Lapau
Saya menanalogikan komplek lah umpamanya. Kan sekarang kita banyak. Masih banyak di negara ini masih banyak. Iya. Bahkan juga di kota-kota Iya. masih tempat-tempat untuk apa itu? Betul. Ya. Karena selama ini kurang difungsikan. Kurang Cuman difungsikan. tempatnya masih ada. Nah, mungkin kurang Fungsi difungsikan. kebudayaannya. Ya, fungsi kebudayaan juga Lapau. Jauh dari Oke, baik. Jadi sepertinya kita juga merekomendasikan nih Pak Makari, Pak Zaitul ya. Iya. Mohon ya, sebaiknya tempat-tempat yang bisa sebagai Lapau itu. Iya. Apalagi seperti kan sekarang kan tren kita tinggal di komplek nih. Ya, komplek perumahan umpamanya gitu ya. Itu kan bisa sebenarnya kita ambil satu tempat gitu ya. Jadi Pasum Lapau itu kan ada. berkumpul di sana di tengah kesibukan yang lurabi gitu ya banyaknya satu malam atau seperti Pak Zaitul mungkin dari ide kan mungkin di malam apa kita ngumpul di sana ya kan. Ya satu lagi, apa salahnya sih kalau saya pakai sih? Iya. Oke. Apa salahnya Ya. kalau hal yang sesuai konteksnya pejabat ini berdiskusi Iya di Lapau. di Lapau? Ya sepakat sekali. Luar Kenapa biasa. harus itu. formal? Iya, Kenapa iya. harus tempat-tempat yang khusus? Kadang-kadang mau membicarakan daerahnya sendiri, dia harus keluar daerah. Ini rekomendasi luar biasa nih Pak Zaitul. Begini, pejabat di menyambung Lapau. tadi begini kan. Aha. Makanya di Minang tidak mengenal kata pejabat. Di Minang pemimpin. Oke. Kalau pejabat biasanya menggunakan power. Dia dilayani. Oke. Tapi kalau pemimpin tidak Dia menggunakan melayani. kearifan, dia melayani. Nah, itu beda tuh. Datang ke Lapau gitu Pejabat ya. beda. Di Minang pejabat enggak apa itu. Yang ada pemimpin. Baik, ini menarik ini untuk sesi ketiga Iya. gitu ya. Gimana Lapau masa depan Minangkabau harusnya. Iya. Baik, kita akan jeda sesaat ya Mak Kari, Pak Zaitul. Pemirsa, kami akan jeda sesaat dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan menarik kita ini dalam fungsi Lapau di era modern setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari 1 abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batu bara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batu bara. Baik, pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, kita masih di obrolan budaya perempat dari Padang dalam topik fungsi Lapau di era modern dan kita sampai di sesi akhir. Kalau di sesi pertama kita sudah bahas konsep Lapau sebagai instrumen kebudayaan Minangkabau. Kemudian di sesi kedua tadi kita juga sudah begitu menarik sekali saling basilang kayu di tungku. Maka akhirnya hidup api ya, sampai ada rekomendasi Lapau online, Lapau offline gitu ya. Kemudian juga ada tokoh turun ke Lapau. Ini luar biasa rekomendasinya. Baik. Nah, di sesi ketiga ini kita akan coba lihat bagaimana. Nah, ini nih kan kita sering kalau di wacana ini kita semuanya kan bisa merumuskan nih Pak Zaitul. Namun sering kita terperangkap atau tidak bisa lanjut ketika how ini. Bagaimana kita mewujudkan ini Pak Zaitul? Oke. Ya. Jadi kita konsen dengan fungsi ya. Ya. Fungsi Lapau itu selagi Minang sampai kiamat penting. Sampai kiamat Ya. pentingnya. Khusus Minang. Agak-agak syirik bunyinya kan? Iya, iya. Begini kita ambil contoh. Artinya dia kebutuhan. Lapau fungsi. Iya, dia kebutuhan. Oke. Begini. Ini air ya. Ini CO atau HO? Ya. Zat airnya apa? H2O. H2O. Ya. Nah, sampai kapanpun dia kebutuhan. Sampai sekarang. Iya. Yang perlu kita menek kemasan.
Oke. Dulu minum yang tampurong saya. Iya, iya, iya. Abi tampurong saya ada era mok hitam gua. Iya, iya, iya. Kalau sudah abi mok hitam tuh papa mama cangkir. Iya, iya, iya. Bang. Barale di mau orang kindakan. Sampai kapan? Ini kebutuhan. Yang penting kita bagaimana memanage-nya. Iya, Kemasan. Jadi katakan kemasan lapau di era digital ini, ya kan, tentu tidak bisa meninggalkan era yang namanya ya teknologi, modernisasi. Kita kan kadang-kadang masyarakat karena kita modernisasi itu perlu, ya. Cuma di masyarakat karena kita cerdaskan modernisasi dianggap yang tidak boleh diminang westernisasi. Beda tuh kan, westernisasi ke barat-baratan budaya barat, modernisasi kemajuan. Nah itu kan, jadi saya lihat itu tuh kan dia merevitalisasi nilai-nilai tadi kita rekonstruksikan kembali dengan apa? Ya dengan kemasan digital ini. Teknologi seperti kita katakan banyak cara. Nah tentu kita untuk membangun lapau ke depan tidak hanya sekadar nenek mama, kita perlukan pakar-pakar yang membuat. Sehingga wadah yang kita bangun apakah per komplek penagari tadi dia berfungsi dengan baik, ya kan? Bagaimana itu menjadi kebutuhan masyarakat itu, basuh, bayoyo, batido-tido untuk apa ini? Saya optimis kok. Tetap ada secara fisik. Saya ketemu, optimis sepanjang itu, ya kan? Siapa? Leader kita, ya pemimpin kita. Kalau di sini katakan tingkat wali kota atau bupati yang lain, dia punya mindset itu. Ya kan, tapi kalau baik yang dari tingkat ya kan di kabupaten kota provinsi, kalau mindsetnya masih pejabat, ini tidak bisa laksanakan. Ya kan, karena dia dilayani. Tapi kalau mindsetnya pemimpin, ini lasuh kok. Lasuh. Kalau lasuh itu mana ya Pak ya? Oke, baik. Baik Mak Gari, ini menarik Mak Gari ya. Jadi kita bicara sekarang bagaimana ini merevitalisasi ya. Merevitalisasi lapau. Mungkin salah satunya Mak Gari tadi di sesi kedua sudah mengatakan ada lewat online gitu ya. Namun Pak Zaitul juga menegaskan bahwa ternyata pertemuan fisik itu tetap lebih perlu juga ya, perlu juga di samping pertemuan virtual. Gimana Pak Gari melihat ke depannya lapau Minangkabau ini? Secara budaya, keputusan yang diambil untuk kepentingan Minangkabau itu ada proses dan tahapan. Ya, salah satu tahapan itu adalah di lapau. Tahapannya di lapau ya? Tahapan. Nanti di lapau wacana ini akan dibawa ke tempat yang lebih khusus sesuai dengan konteksnya. Kalau ini ada masalahnya dengan adat, fenomena yang dibicarakan itu mereka akan membawa ke rumah panjang, dibicarakan oleh kelompok yang khusus. Kalau ini ada kaitannya dengan soal agama, ini dibawa ke agama. Oh ini persoalannya dengan ini mamaknya, misalnya ada kasus misalnya. Maka wacana itu dibicarakan di lapau, sebagai tahapan. Selanjutnya mereka urus sendiri sesuai dengan kepentingan itu. Baik. Ini menurut saya modal yang kuat di dalam dunia yang sekarang karena kecanggihan teknologi, anak kemenakan kita dan kita disuguhi paket jadi, instan dan jadi. Kalau dulu malu anak padusinya tidak pandai memasak. Karena kemudahan teknologi di ujung jari dia bisa mendatangkan masakan datang. Tidak perlu memasak. Tinggal pencet maka makanan itu diantar. Betul. Perkembangan selanjutnya adalah artificial intelligence. Betul. Semuanya sudah dirangkum dan siap saji. Maka manusia ke depan tidak lagi mempunyai berproses dan mengikuti tahapan-tahapan menghidupkan akal, menghidupkan pertimbangan, raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Padahal inilah sejatinya manusia berbeda dengan yang lain karena dia memfungsikan akal.
Nanti akhirnya robotnya yang memerintahkan, robotnya yang memformulasi apa yang harus dilakukan oleh manusia. Waduh. Maka modal sosial, modal kebudayaan ini, dimanapun tempatnya, ini harus menjadi landasan dalam membangun manusianya. Artinya harus masuk ke dalam strategi pembangunan. Betul, itu perintah undang-undang. Ya. Betul. Nah, kalau kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, kalau kita merujuk ke fungsi lapau tadi, Mbak Kari, kalau tadi Pak Zaitul sudah salah satu rekomendasinya tokoh turun ke lapau gitu ya, atau tetap berkumpul di lapau. Nah, Mbak Kari sendiri secara konkret apa nih yang mau disarankan untuk revitalisasi lapau ini ke depannya? Iya, di kantor-kantor biasakan untuk berkomunikasi gaya lapau dalam tanda kutip. Oke. Ya, betul juga ya. Sesama level kepala bidang itu bicara terbuka, Iya. realistis dan argumentatif. Jadi kita tidak butuhkan lagi orang-orang yang ya pak. Atau mungkin di kantin-kantin kantor sekolah gitu ya, bisa ketemu di sana gitu ya. Begini ya, kita ambil prinsip dulu. Sekarang kita butuhkan adalah upaya menyatukan persepsi tentang lapau, tentang fungsi. Ya, fungsi Ya lapau, kan? ya. Nah, kalau pemahaman itu mulai dari level katakanlah umpamanya pemerintah dan masyarakat itu sama, maka tekniknya akan gampang. Ya. Ya kan, akan gampang tuh. Itu kenapa? Karena kalau kami ini penggagas, pengamat, selangit pun sampai berpikir, tentunya kaitannya yang akan mengeksekusi itu adalah kebijakan pemerintah daerah. Iya, Nah, ini penting kita kan. Dia kalau pemerintah daerah menganggap ini sesuatu yang urgent, kenapa? Karena tugas 3 tuh. Ya, pemerintah daerah pertama ada pemerintahan, ini aja beberapa, ekonomi dan yang ketiga kemasyarakatan. Ya, pemerintahan dan ekonomi dan pembangunan tidak akan jalan kalau aspek kemasyarakatan ini. Ya. Jadi kalau pemerintah, kepala daerah, bupati, wali kota tidak punya wawasan dan komen kemasyarakatan, nonsen gitu. Nah, jangan gitu. Oke. Nah, ini instrumennya deh. Berarti harus ada political will juga nih. Iya, harus Iya, ada. ada tuh. Jadi ya kan. harus dihidupkan, diperkuat lembaga-lembaga kebudayaan yang ada di daerah itu. Mereka lah yang menjadi agent. Contohnya Pak Kari konkretnya. Lembaga-lembaga kebudayaan itu secara adat itu ada beberapa kelompok gitu ya. oke. Secara umum juga ada organisasi-organisasi yang mengurus tentang kebudayaan ini. Oke. Ini harus diberi ruang dan diperkuat Sebagai agent. sebagai agent untuk menghidupkan kembali konsep-konsep kebudayaan, khususnya komunikasi cerdas. Orang Minang itu. Ini yang harus didorong, tidak hanya mereka menjadi organisasi massa sebagai pressure group atau mewakili kepentingan-kepentingan tertentu. Harus difungsikan untuk memperkuat basis kebudayaan di daerah ini. Baik, berarti kesimpulannya memang kita harus menghidupkan kembali ya Pak. Nah, closingnya gini. Oke. Begini. Semua yang kita bicarakan ini akan terus pertama diperlukan penguatan kelembagaan budaya. Ya, penguatan ya. Iya, penguatan kelembagaan. Bukan hanya mendorong Kalau ya. lembaga enggak. Yang kedua, peningkatan kapasitas para pelaku dan pemangku kebudayaan. Iya kan? Yang ketiga, merevitalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka mencerahkan masyarakat budaya. Karena Minang ini masyarakat budaya. Betul. Kalau ini terjadi, nanti ada payung hukumnya. Diperkuat dengan Perda. political will. Sekarang, jangankan perda, kita sudah punya undang-undang. Undang-undang 17 2002. Ya kan? 17. Iya, sudah diakui itu. Nomor 5 ya. Iya. 17. Iya kan? Tentang penguatan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan. Iya, Kemajuan jelas kebudayaan. gitu tuh. Betul. Apa namanya tuh, ada pesan isyarat. Ini semuanya. Kalau ini terlaksana, insya Allah. Nah, tentu ini memang proses Baik, sosialisasi, menyatukan persib dan Ya, sebagainya. sekarang momen Sekaligus itu udah closing dari Pak. Ya, Pak- tapi Pak- yang penting tuh, Ya. media jangan bosan-bosan mengangkat ini. Oke, perempat siap. Pak Kari, closing. Jadi momentumnya sekarang. Ah. Sekarang ada Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri. Kurang wakle. Lalu sudah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Oke.
tahun 2017. Sudah ada PP-nya tahun 87. Sudah ada Perda Pemajuan Kebudayaan yang disahkan DPRD, cuman belum ada legal standing, belum ditandatangani dalam proses itu. Oke. Ini momentum. Momentum ya. Tidak hanya persoalan kearifan lokal, komunikasi gaya lapau. Komunikasi gaya lapau. Tetapi juga potensi-potensi modal-modal sosial yang khas Minangkabau. Itu harusnya memperkuat sendi-sendi kehidupan di Indonesia ini. Setiap budaya punya kearifan lokal, itunya yang diperkuat sehingga tidak mudah dirobohkan. Oke, menarik sekali. Baik, Mak Kari dan Pak Zaitun, perbincang kita sesungguhnya masih hangat ini ya. Namun ya karena keterbatasan waktu ya kita harus akhiri dulu. Mudah-mudahan lain kesempatan kita akan coba lebih dalam lagi ya. Dan akhirnya pemirsa, sampai di sini Promodaya Perempatan dari Padang dalam topik fungsi lapau di era modern bersama Bapak Zaitun Ikhlas Saat ya, seorang pengamat kebudayaan, kemudian Mak Kari, penggiat kebudayaan Sumatera Barat, dan saya sendiri pamit dari ruang Ngeranda, dari kebersamaan kita. Sampai jumpa di Promodaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.